Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran dengan materi najis dan cara mensucikannya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, nanti anak-anak bisa merumuskan atau mengetahui arti daripada toharoh atau bersuci. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa merumuskan pengertian najis. Yang ketiga, mengetahui dalil tentang najis. Kemudian keempat, bisa menyebutkan macam-macam najis. Kemudian membedakan tata cara bersuci dari najis, menjelaskan tata cara bersuci dari najis, dan yang terakhir bisa memperagakan atau mempraktekkan tata cara bersuci dari najis. Sebelum kita membahas tentang najis, pertama kita harus mengetahui tentang toharoh. Toharoh ini adalah bahasa Arab yang bermakna bersih atau suci. Secara bahasa artinya suci toharoh ini. Kemudian menurut istilah, toharoh adalah suci dari hadas dan najis. Maksudnya keadaan seseorang itu suci setelah melakukan wudhu, tayamum atau mandi. Kemudian setelah kita mengetahui apa arti toharoh, kita masuk dalam pembahasan najis. Pengertian najis secara bahasa yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor. Apa saja yang dianggap kotor ini bisa dikatakan sebagai najis. Kemudian dalam arti istilah atau ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan seseorang terhalang atau tidak sah melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau ibadah tertentu lainnya. Nah, ini pengertian najis. Jadi segala sesuatu yang bersifat kotor. Contohnya misalkan kotoran manusia atau kotoran hewan, ini masuk dalam kategori najis apapun bentuknya, baik padat ataupun cair. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia atau hewan, ini yang sifatnya atau terlihat kotor, ini hukumnya bisa dikatakan najis. Kemudian secara makna istilah dalam ilmu fikih, ini najis memiliki arti segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan seseorang terhalang atau tidak sahnya dalam melakukan ibadah tertentu, seperti halnya sholat misalkan. Nah, ketika kita melakukan sholat, salah satu menjadi syarat sahnya adalah kita dalam kondisi suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, maka wajib hukumnya kita dalam kondisi suci, sama atau ibadah tertentu lainnya, seperti halnya melaksanakan tawaf, ini harus suci. Maka ketika melaksanakan tawaf, kemudian ada orang yang kondisinya fatal, misalkan karena buang air kecil, besar, ataupun kentut misalkan, nah, maka tawafnya ini berhenti dahulu, kemudian harus berwudu, setelah itu baru dilanjutkan. Misalkan tadi yang pertama sudah tawaf 2 putaran, kemudian kita keluar dari Masjidil Haram berwudu. Nah, kemudian nanti setelah berwudu kita melanjutkan putaran yang selanjutnya, ketiga, keempat, misalkan seperti itu. Nah,
ini pengertian najis. Kemudian dalil tentang najis, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 4. Di situ berbunyi wasiyah baka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, ini salah satu dasar dalil tentang najis ini. Jadi ketika pakaian kita, tubuh kita, atau tempat kita yang akan digunakan untuk melakukan suatu ibadah di situ terkena najis, maka wajib hukumnya untuk membersihkannya. Ini wasiyah baka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian dalam kitab Sunan Nasai nomor hadis ke-31 dijelaskan pula, hadisnya berbunyi berikut: akhbarona Hanad bin Sari ngan Waqi nganil Ahmas qala samitu Mujahidan yuhaddisu ngan Tawus ngan Ibnu Abbas qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngala kubroini faqala innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma hadza fakana la yastansiku min baulihi wa amma hadza fa innahu kana yamsi bin namimah summa da'a bi'asi bin radbin fasaqau bisnaini fa khurasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan summa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa khulafahu mansur rawahu an Mujahid an Ibnu Abbas wa lam yadhkur Tawusan. Disebutkan dalam sebuah hadis tersebut dalam kitab Sunan Nasai nomor 31 dijelaskan bahwasanya telah mengabarkan kepada kami Hanad bin As-Sari dari Waqi dari Al-Amash berkata, saya mendengar Mujahid berkata dari Tawus dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu ini dulu tidak membersihkan air kencingnya, sedangkan yang ini disiksa karena selalu mengadu domba. Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada dua kuburan tersebut. Beliau kemudian bersabda, semoga ini bisa meringankan siksa kubur keduanya selagi pelepah kurma itu belum kering. Mansur berbeda riwayatnya, ia meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas dan ia tidak menyebutkan Tawus. Nah, berdasar ayat Al-Quran dan juga hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika seseorang baik itu anggota badannya, pakaiannya atau tempatnya ini terkena najis, maka wajib hukumnya untuk membersihkannya. Kemudian Rasulullah juga pada saat itu sedang berjalan di antara dua makom atau kuburan. Nah, di situ Rasul mengetahui kondisi mayat yang ada di kedua kuburan tersebut. Yang satu sedang keduanya ini sedang disiksa oleh malaikat. Tetapi siksa itu bukan karena melakukan dosa besar. Nabi mengatakan yang satu ini disiksa karena dulu tidak membersihkan air kencingnya, sedangkan yang satu ini disiksa karena suka mengadu domba. Nah, ini maka kita harus berhati-hati di saat kita buang hajat, baik itu hajat kecil atau hajat besar. Di saat kita kencing atau berak, maka kita harus hati-hati, apalagi bagi yang suka menggunakan sarung ini. Kadang pada saat buang air kecil atau buang air besar ini kurang memperhatikan pakaiannya, sehingga ada najis mungkin yang mengenai baik anggota tubuh kita atau pakaian kita yang tidak terasa atau tidak kita ketahui, tapi ini bisa
mendapatkan siksa di dalam kubur. Baik, selanjutnya macam-macam najis. Pertama yaitu najis mukhafafah. Ini sering dikatakan sebagai najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis air kencingnya anak laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Ini najis mukhafafah. Jadi hanya anak bayi laki-laki, bukan perempuan ya. Jadi khusus laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru minum ASI, belum pernah makan selain ASI seperti roti, misalkan buah-buahan, nasi, ataupun susu. Ini susu pabrik. Ini dikarenakan najis mukhafafah. Tetapi kalau bayi tersebut meskipun laki-laki kemudian belum berumur 2 tahun tetapi sudah pernah makan atau minum selain ASI, pernah makan nasi, pernah minum susu pabrikan, susu sapi misalkan, pernah makan pisang, pernah makan roti, maka hukumnya sudah bukan najis mukhafafah tetapi nanti masuk kategori najis mutawassithah. Kemudian cara membersihkannya, najis mukhafafah ini adalah dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Jadi cukup dipercikan saja menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi tidak perlu disiram menggunakan air banyak, ini tidak. Tapi cukup dipercikan. Dipercikan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, tetapi ada syarat tertentu juga memercikannya. Air yang digunakan untuk memercikan kencingnya anak bayi laki-laki ini tidak kurang lebih banyak daripada air kencing yang ada. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah, bisa dikatakan sebagai najis sedang. Najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2, yaitu ada najis ghainiyah dan ada juga najis hukmiyah. Apa itu najis ghainiyah? Najis ghainiyah adalah najis yang bersifat wujud, terlihat wujudnya, bentuknya, kemudian tercium aromanya, kemudian tercium juga baunya, kemudian ada wujudnya dan juga ada warnanya. Ini najis dikatakan sebagai najis ghainiyah, najis yang tampak oleh mata. Kemudian najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah adalah kondisi najis yang sudah tidak nampak. Seperti halnya misalkan ada pakaian ataupun tempat yang tadi terkena najis, misalkan air kencing. Nah, kemudian beberapa selang waktu, beberapa menit misalkan, kemudian pakaian atau tempat itu yang tadi terlihat terkena air kencing kemudian sudah kering, tetapi kita tahu di situ. Nah, ini masuk najis hukmiyah. Kemudian cara membersihkannya, yang pertama najis ghainiyah ini adalah dengan cara menghilangkan wujud najisnya. Misalkan ada kotoran ayam misalkan. Nah, sebelum kita membersihkan dengan air, ini harus dibersihkan terlebih dahulu, kotorannya dibuang dari tempatnya. Setelah itu baru dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan hingga hilang sempurna, sudah tidak nampak wujudnya, sudah tidak ada baunya dan juga warnanya. Ini kemudian kalau najis hukmiyah ini juga sama dengan cara menyiram tempat tadi yang terkena najis dengan air suci dan mensucikan. Nah, ini cara mensucikan atau membersihkan najis mutawassithah. Kemudian kira-kira apa saja ya najis yang masuk kategori mutawassithah, najis sedang? Di antaranya yaitu misalkan seperti nanah,
darah ini, kemudian mati ini, kemudian ada juga yang mengatakan ingus atau air liur, ini sesuatu yang kotor, ini masuknya najis mutawasitoh. Kemudian yang ketiga itu dari macam-macam najis itu ada najis mukholado atau najis berat. Najis mukholado adalah najisnya anjing dan babi. Ini masuk kategori berat. Cara mensucikannya yaitu dengan menyiapkan 7 tempat basuhan. Dari 7 tersebut 1 diantaranya dicampur dengan debu. Ingat, yang digunakan adalah debu, bukan air atau pasir. Beda pastinya antara tanah, pasir, dan debu. Nah, ini yang menjadi syarat untuk mensucikan najis mukholado yang dicampur dengan air ini adalah debu, bukan tanah atau pasir. Nah, caranya gimana? Pertama, ini kotoran misalkan air liur, misalkan terkena air liur anjing atau babi misalkan, ini dibersihkan dulu. Bisa menggunakan kain atau tisu atau benda apa, ini dibersihkan dulu. Kemudian misalkan terkena tangan misalkan, nah ini dibersihkan dulu. Setelah itu baru dibasuh menggunakan air. Ini basuh menggunakan air jika sudah terlihat najisnya hilang. Ini bisa langsung yang keduanya menggunakan salah satu air yang sudah dicampur dengan debu. Tapi kalau belum, misalkan belum bersih, ini bisa menggunakan air yang kedua. Kemudian yang ketiganya baru menggunakan air yang dicampur dengan debu. Nah, kemudian ke selanjutnya sampai ke 7 tadi basuhan disempurnakan, diselesaikan. Nah, itu cara menghilangkan najis mukholado. Nah, bisa dipahami ya antara najis mughalladzah, najis mutawasito, dan najis mukholado ini. Nah, sekarang kalau najis mughalladzah ini sudah jarang sekali kita temui anak-anak atau balita yang masih belum berumur 2 tahun ini yang murni hanya minum ASI. Ini jarang sekali kita temui, bisa hitungan jari lah dari sekian ratus atau sekian ribu. Nah, ini mayoritas ini balita ini kadang sudah makan roti, makan susu, minum susu sapi, atau kadang sudah diselingi dikasih buah, ada pisang, ada apel atau lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai kategori masuk najis mughalladzah, tetapi kategori najis mutawasito. Selanjutnya perbedaan najis dan hadas. Ini ada perbedaan. Kalau najis ini berbentuk, tetapi kalau hadas ini suatu keadaan. Perbedaan yang pertama yaitu saat menghilangkan najis atau membersihkan najis kita tidak perlu niat di hati, tidak perlu. Tetapi kalau hadas memerlukan niat. Misalkan kalau najis saat kita membuang kotoran kita tidak perlu niat, yang penting kita buang. Tetapi kalau hadas mau bersuci kita memerlukan niat. Kalau kondisi kita hadas kecil berarti niat kita untuk wudhu. Tetapi kalau misalkan kondisi kita hadas besar berarti kita harus berniat mandi besar. Nah, ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menghilangkan najis ini bisa menggunakan air, batu, atau benda lainnya yang tidak terhormat. Ini cara menghilangkan najis. Jadi boleh menggunakan barang-barang atau air atau batu atau benda lainnya, tetapi yang tidak terhormat. Artinya apa? Kita tidak boleh membersihkan atau membuang najis tersebut menggunakan misalkan seperti makanan, misalkan menggunakan pisang misalkan, ini tidak boleh.
atau menggunakan roti misalkan, atau menggunakan barang terhormat misalkan seperti peci misalkan. Nah, ini salah satu barang-barang yang terhormat. Maksudnya terhormat ini biasa digunakan oleh kita untuk sesuatu yang baik. Nah, membuang najis ini harus menggunakan barang yang tidak terhormat, batu misalkan, atau boleh tisu atau barang lainnya, alat-alat tertentu. Kemudian tetapi kalau kondisi hadas ini, cara mensucikannya adalah kalau kondisi tubuh kita, misalkan kondisi kita dalam hadas kecil, kita cukup membasuh anggota wudhu saja, muka, kemudian kedua tangan, terus mengusap bagian kepala ini, kemudian mengusap kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, ini caranya. Kemudian kalau kondisi kita hadas besar, maka kita membasuh seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kondisi kita hadas besar, maka kita wajib mandi besar. Kemudian yang ketiga, perbedaan najis dan hadas ini caranya yaitu menghilangkan wujud najisnya, bau, rasa, bentuknya ini harus dihilangkan ini. Nah, kalau hadas tidak, tadi kita jelaskan itu dengan cara berwudu atau mandi besar. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah kalau najis, membuang najis, membersihkan najis ini tidak perlu tartib atau urutan ini. Tetapi kalau hadas, supaya diri kita kondisi suci ini, baik hadas kecil atau hadas besar, maka harus tartib. Caranya tidak boleh terbalik-balik. Misalkan wudhu, yang pertama kita harus niat, yang kedua membasuh muka, dan selanjutnya sampai terakhir. Tidak boleh saat kita wudhu kemudian niat kita berada di tengah apalagi di akhir. Jadi harus berurutan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tetapi kalau membersihkan najis ini tidak, asal buang saja. Kemudian yang terakhir, membersihkan najis ini jika tidak ada air ini bisa diganti menggunakan barang lain yang tidak terhormat. Artinya kalau tidak ada air ya tidak bisa tayamum membersihkan najis, karena najis ini bersifat wujud, bersifat bentuk. Tetapi kalau hadas ini sebuah kondisi. Jadi ketika tidak ada air cara bersuci, maka kita diperbolehkan bertayamum, yaitu menggunakan debu, mengusap kedua tangan dan kedua wajah. Nah, ini perbedaan najis dan hadas, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Demikian paparan terkait dengan najis dan cara mensucikannya. Semoga bermanfaat, ada hikmah yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari materi ini, dan kita akan selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Semoga kita terhindar dari sesuatu yang kecil tetapi bisa menyebabkan siksa atau laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya itu ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.